Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana anak-anak ibu? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semuanya ya. Baik. Apakah anak-anak ibu sudah siap belajar hari ini? Ya, semangat sekali ya. Oke. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai virus, keanekaragaman hayati. Kemudian kita juga sudah bahas Kingdom Protista. Dan hari ini kita akan membahas materi yang lebih seru lagi. Coba perhatikan gambar yang ibu sajikan. Kira-kira ada tidak yang sarapannya tadi pagi ada salah satu dari gambar yang ibu sajikan? Atau pernah tidak anak-anak ibu melihat salah satu gambar yang ibu sajikan di kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu apa tidak? Berdasarkan gambar yang ibu sajikan ini, materi apa yang akan kita bahas hari ini? Benar sekali, hari ini kita akan mempelajari tentang jamur atau fungi. Adapun tujuan pembelajaran ini yaitu 1. Menjelaskan ciri-ciri jamur, cara hidup, habitat, dan reproduksi jamur. Kedua, mengklasifikasikan jenis-jenis jamur berdasarkan ciri-cirinya. Ketiga, menyebutkan contoh-contoh jamur menguntungkan ataupun merugikan. Jamur di dalam biologi itu disebut fungi. Ilmu yang mempelajari jamur disebut mikologi. Jamur ini sendiri dikenal dengan istilah kapang pada saat tahap reproduksi aseksual. Kemudian dikenal juga dengan kamir atau ragi jika jamur bersel satu atau uniseluler. Dan yang terakhir dikenal dengan cendawan yaitu pada saat jamur membentuk tubuh buah. Contohnya dapat dilihat pada gambar yang ibu sajikan. Adapun ciri-ciri umum pada jamur yaitu yang pertama, dia bersifat eukariotik. Kemudian dia tidak memiliki klorofil. Umumnya dia ada yang multiseluler dan uniseluler. Reproduksinya juga dengan pembentukan spora. Kemudian beberapa memiliki zat warna berdasarkan nutrisi dengan absorpsi. Bentuknya yang bermacam-macam. Dinding sel tersusun dari zat kitin. Kemudian tubuh disusun oleh benang-benang yang disebut hifa. Dari hifa-hifa tersebut akan menyatu dengan hifa-hifa yang lain menjadi miselium. Ada pula miselium tersebut nantinya akan berkembang membentuk tubuh buah. Kemudian jamur ini memiliki habitat yang di tempat lembab. Selanjutnya ada ukuran jamur. Ukuran jamur ini ada dua, yang pertama mikroskopis dan makroskopis. Mikroskopis dia umumnya uniseluler dan tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung. Contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Pada makroskopis, dia umumnya multiseluler. Biasanya dia dapat dilihat oleh mata secara langsung. Contohnya Auricularia polytricha, yaitu jamur kuping. Selanjutnya ada bentuk jamur. Bentuk jamur ini ada yang oval, untaian benang seperti kapas, ada juga bentuknya seperti payung, kemudian mangkok, bulat, pipih, bercak-bercak maupun embun tepung. Contohnya dapat dilihat pada gambar yang ibu sajikan. Selanjutnya ada struktur tubuh pada jamur. Struktur tubuh jamur itu dimulai dari hifa-hifa atau benang-benang tadi. Dia akan menyatu dengan hifa-hifa lain atau benang-benang lain membentuk miselium.
Dari miselium tersebut akan tumbuh menjadi tubuh buah. Cara hidup jamur. Cara hidup jamur ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada jamur saproba, jamur parasit, dan juga jamur simbiosis mutualisme. Jamur saproba, dia cara hidupnya yaitu dengan cara menguraikan organisme yang sudah mati untuk mendapatkan nutrisi. Jamur ini berperan penting sebagai pengurai atau dekomposer. Selanjutnya, jamur parasit. Jamur parasit ini mendapatkan nutrisi dari inangnya dan biasanya bersifat patogen. Selanjutnya, jamur simbiosis mutualisme. Jamur ini mendapatkan nutrisi dari organisme hidup lain, tetapi mampu memberikan keuntungan bagi organisme pasangan simbiosisnya. Selanjutnya, reproduksi pada jamur. Reproduksi jamur secara umum dibagi menjadi 2, yaitu aseksual dan seksual. Reproduksi secara aseksual ini terdiri dari 3 cara utama. Yang pertama, pembentukan tunas, yang kedua fragmentasi, dan yang ketiga pembentukan spora aseksual. Yang pertama, pembentukan tunas. Sebuah tunas kecil akan terlepas dari sel induk dan tumbuh menjadi individu baru. Umumnya terjadi pada jamur uniseluler. Yang kedua, dengan cara fragmentasi. Satu bagian jamur akan patah dan tumbuh menjadi individu baru. Ini umumnya terjadi pada jamur multiseluler. Dengan cara yang ketiga, pembentukan spora aseksual, misalnya konidiospora dan sporongiospora, terjadi pada jamur multiseluler. Reproduksi secara seksual ini melibatkan penyatuan gamet jantan serta betina, yaitu melalui isogami, anisogami, dan oogami, dan juga pembentukan spora seksual. Pada isogami, peleburan 2 gamet yang sama bentuk dan ukurannya. Anisogami, yaitu peleburan 2 gamet yang sama bentuknya tetapi ukurannya tidak sama. Oogami, yaitu ovum yang dihasilkan dalam oogonium dibuahi oleh spermatozoid yang dibentuk dalam anteredium. Gametangiogami, yaitu peleburan 2 isi gametangium yang berbeda jenis, menghasilkan zigospora. Ada juga beberapa jenis spora seksual antara lain ascospora, basidiospora, dan zigospora. Selanjutnya, klasifikasi dari fungi. Klasifikasi fungi berdasarkan cara reproduksinya dibagi menjadi 4. Yang pertama zygomicota, kedua ascomicota, ketiga basidiomycota, dan keempat deuteromycota. Pertama, zygomicota. Zygomicota ini memiliki hifa senositik dan memiliki tipe hifat yaitu rhizoid, stolon, sporangiosfor. Reproduksi dari zygomicota juga memiliki 2 tipe, ada yang aseksual dan seksual. Secara aseksual dengan fragmentasi hifa dan pembentukan spora aseksual atau sporangiospora. Sedangkan seksual dengan cara pembentukan spora seksual atau zigospora melalui peleburan antara hifa yang berbeda jenis. Contohnya bisa dilihat dari gambar yang Ibu sajikan, yaitu jamur Rhizopus stolonifer, yaitu penyebab roti yang busuk. Yang kedua ada ascomicota. Ascomicota ini yaitu ciri utamanya penghasil ascospora. Cara hidupnya sebagai pengurai, kemudian dia memiliki hifa yang bersekat. Reproduksinya itu dibagi 2, yaitu dari ascomicota uniseluler dan multiseluler. Ascomicota uniseluler itu reproduksinya ada aseksual dan seksual. Secara seksual, dia membentukkan ascospora, sedangkan reproduksi aseksual dengan pembentukan tunas. Ascospora dari multiseluler
reproduksi aseksual dengan pembentukan konidiospora, sedangkan reproduksi seksual dengan pembentukan askospora. Contohnya dapat dilihat pada gambar yang Ibu sajikan. Di sini ada Penicillium notatum dan Morcella esculenta. Ketiga adalah Basidiomycota. Basidiomycota ini menghasilkan basidiokarp atau Basidiokarpus. Kemudian dia bersel satu, multiselular, dan hifanya bersekat. Reproduksi dari Basidiomycota itu terdiri dari dua, yaitu aseksual dan seksual. Aseksualnya dengan cara membentuk konidiospora atau spora konidia, sedangkan seksualnya dengan cara pembentukan basidiospora. Contohnya di sini ada Amanita muscaria yang merupakan jamur beracun. Yang terakhir yaitu keempat ada Deuteromycota. Pada divisi Deuteromycota, dia termasuk jamur yang tidak sempurna atau imperfecti. Jamur ini hanya bereproduksi dengan cara aseksual atau vegetatif. Sedangkan reproduksi secara generatif atau seksualnya itu belum diketahui bagaimana bentuknya. Selanjutnya peranan dari jamur itu sendiri, baik itu menguntungkan maupun merugikan. Yang pertama di sini ada menguntungkan. Peranan jamur yang dapat menguntungkan, di sini ada beberapa referensi dapat dilihat di tabel yang telah Ibu paparkan di sini. Ada pembuatan keju, ada mengurai kotoran, dan lain-lain. Anak-anak Ibu bisa dilihat di tabel dan dipelajari bagaimana bentuk dari peranannya yang dimiliki. Selanjutnya peranannya sebagai merugikan. Peranan fungi ini ada dua kan tadi. Yang pertama tadi menguntungkan, yang kedua ini merugikan. Jadi di sini juga Ibu paparkan tabel. Jadi bisa dilihat ya di tabel itu peranan jamur itu dapat merugikan, dari yang menyebabkan roti basi dan busuk sampai menginfeksi kulit dan kuku dan lain sebagainya. Anak-anak Ibu bisa dilihat di tabel dan dipelajari juga bagaimana bentuk peranannya. Adapun kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu, jadi jamur ini merupakan organisme eukariotik, baik itu uniseluler maupun multiseluler. Uniseluler itu bersel satu dan multiseluler itu bersel banyak. Tubuh jamur biasanya disusun oleh benang-benang halus atau hifa. Ingat ya, hifa itu benang-benang halusnya. Miselium itu adalah dari gabungan dari hifa-hifa. Selanjutnya, terdapat 4 divisi dari jamur, yaitu divisi Zygomycota, divisi Ascomycota, divisi Basidiomycota, dan divisi Deuteromycota. Yang pertama itu Zygomycota, dia bereproduksi secara seksual akan membentuk zygospora. Sedangkan Ascomycota dia membentuk askospora, sedangkan Basidiomycota reproduksinya membentuk basidium. Sedangkan Deuteromycota dia adalah jamur yang tidak sempurna atau imperfeksi. Jadi jamur Deuteromycota ini selain dia jamur imperfekti, dia juga jamur yang masih sangat kecil dalam penemuannya saat ini, sehingga masih banyak yang belum diketahui tentang jamur Deuteromycota. Baik, materi kita sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan.
Baik, jika tidak ada yang bertanya, Ibu rasa kalian sudah paham. Ibu akan memberikan soal untuk melihat sampai mana kalian paham dengan materi yang Ibu sampaikan tadi. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal yang Ibu berikan. Baik, waktunya sudah habis ya. Bisa dikumpulkan soal dan lembar jawabannya via Classroom. Jangan lupa via Classroom ya. Kemudian untuk tugas minggu depan, Ibu minta masing-masing anak-anak Ibu membuat bagan reproduksi dari jamur divisi Basidiomycota. Oke, Ibu rasa cukup materi kita hari ini mengenai jamur atau fungi. Ibu harap kalian mengerjakan tugas dari Ibu tadi dengan sepenuh hati ya. Terima kasih waktunya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.